Buka cap mesin kendaraan. Mulailah pengerjaan dengan memasang seat cover, stick cover, steer cover, floor mat dan fender cover untuk melindungi bodi kendaraan dari goresan atau terkena kotoran saat kita bekerja. Periksa oli mesin. Periksalah kuantitas atau level oli mesin dengan melihat tanda L dan F pada dipstick oli. Kemudian periksa kualitas oli, yaitu dengan memeriksa kekentalan dan perubahan warna pada oli mesin. Periksa tutup radiator, dapat dilakukan dengan memeriksa secara visual. Untuk pemeriksaan secara visual dapat dilakukan dengan memeriksa kondisi seal tutup radiator, pegas pada katup relief, dan juga lakukan pemeriksaan katup vakum atau vacuum valve. Periksa jumlah dan air pendingin pada tangki reservoir dan radiator, serta juga lakukan pemeriksaan kualitas air pendingin. Periksa tutup radiator dan juga kebocoran pada komponen sistem pendinginan dengan menggunakan radiator cup tester. Periksa kebocoran komponen sistem pendingin, yaitu dengan memompa radiator tester sampai jarum menunjukkan tekanan spesifikasi, kemudian hentikan pemompaan jika jarum turun berarti ada kebocoran. Lepas dan bersihkan saringan udara. Bersihkan saringan udara, semprot dengan udara yang bertekanan dari sisi dalam ke sisi luar yang terhubung dengan udara luar, atau dari permukaan saringan udara yang bersih ke yang kotor. Semprot dengan arah kebalikannya. Kemudian ulangi penyemprotan dari arah sisi bagian dalam saringan ke sisi bagian luar saringan. Ulangi beberapa kali, sampai saringan udara bersih dari kotoran dan debu. Periksa baterai. Prosedur untuk melepas baterai yang pertama, kunci kontak harus pada posisi off. Yang kedua, lepaslah kabel terminal negatif baterai terlebih dahulu sebelum melepas kabel positif baterai. Bersihkan terminal baterai. Dengan melihat tanda upper dan lower pada kotak baterai, periksalah level cairan elektrolit baterai. Dengan menggunakan voltmeter,
Periksalah tegangan baterai. Ukur berat jenis elektrolit baterai dengan menggunakan hidrometer. Bersihkan lubang sumbat ventilasi pada tutup baterai dengan udara bertekanan. Pasang kembali baterai pada dudukannya. Kabel terminal baterai harus terpasang dengan kencang. Untuk memasang kabel terminal baterai, pasang kabel terminal positif baterai sebelum memasang kabel negatif baterai. Setelah melakukan pemeriksaan awal seperti pada komponen sistem pendinginan, pelumasan, baterai serta saringan udara, selanjutnya lakukan identifikasi barangkali terjadi gangguan. Jika lampu cek engine menyala ketika mobil sedang hidup itu menandakan telah terjadi kerusakan yang terekam oleh sistem kontrol mesin. ECU akan menyalakan lampu indikator cek engine di dashboard dan menyimpan kode kerusakan atau DTC di dalam memori ECU. Pasang scan tool untuk mencari gangguan pada sensor. Berikut ini langkah-langkah bagaimana cara menggunakan scan tool. Pada video ini akan dijelaskan bagaimana cara memeriksa gangguan pada intake air temperatur sensor, idle speed control, dan juga throttle position sensor. Berikut ini akan dijelaskan cara pemeriksaan sensor. Pemeriksaan yang dilakukan adalah pemeriksaan open circuit, yaitu yang bisa disebabkan karena rusaknya sensor, konektor yang longgar, atau terputusnya kabel pada konektor. Pemeriksaan konektor pada IAT sensor yaitu dengan memeriksa apakah terdapat tegangan di terminal 1 pada konektornya. Jika ada tegangan sekitar 4,9 volt, maka hubungan konektor ke ECU masih baik. Jika tidak ada tegangan berarti terjadi open circuit atau kabel dari konektor ke ECU terputus. Selain itu untuk pemeriksaan open circuit dapat dilakukan pemeriksaan hubungan massa antara terminal 2 konektor dengan bodi. Dikatakan baik jika terdapat kontinuitas. Pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan pada tahanan sensornya. Lihat tahanan spesifikasi pada buku manual. Jika hasil pengukuran sesuai dengan tahanan spesifikasinya, maka sensor masih dalam keadaan baik. Dan jika tidak terdapat tahanan maka terjadi open circuit pada sensor tersebut. Pada saat kondisi panas tahanan sensor akan lebih kecil, sedangkan pada kondisi dingin tahanan sensor akan meningkat. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu pada aktuator idle speed control atau ISC. Yang pertama adalah lakukan pemeriksaan tahanan pada terminal 2 dan terminal 4. Sensor dikatakan masih baik, jika hasil pengukuran sesuai dengan spesifikasi pada buku manual yaitu 45,6 sampai dengan 50,4 ohm. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu lakukan pemeriksaan tahanan pada terminal 1 dan terminal 3. Sensor dikatakan masih baik,
jika hasil pengukuran sesuai dengan spesifikasi pada buku manual yaitu 45,6 sampai dengan 50,4 ohm. Kemudian untuk pemeriksaan aktuator ISC, yaitu lakukan pemeriksaan tegangan pada konektor terminal nomor 3 dan nomor 2. Hubungkan probe positif ohmmeter pada terminal konektor nomor 3 dan probe negatif pada bodi. Dikatakan masih baik jika ada tegangan sekitar 12 volt. Kemudian cek juga dengan cara yang sama, yaitu apakah terdapat tegangan sekitar 12 volt pada konektor terminal nomor 2. Untuk pemeriksaan selanjutnya adalah pemeriksaan throttle position sensor, periksa tahanan pada terminal VTA atau terminal 3, dan E2 atau terminal 2. Hubungkan kedua probe ohmmeter ke terminal 3 dan 2, saat katup throttle tertutup penuh. Jika hasil pengukuran sesuai dengan tahanan spesifikasi yaitu 0,3 sampai 5,8 kOhm berarti sensor masih dalam keadaan baik. Selanjutnya ukur kembali tahanan pada terminal VTA atau terminal 3, dan E2 atau terminal 2. Hubungkan kedua probe ohmmeter ke terminal 3 dan 2. Kemudian putar tuas throttle sehingga katup throttle terbuka penuh. Jika hasil pengukuran sesuai dengan tahanan spesifikasi yaitu 1,98 sampai 9,16 kOhm berarti sensor masih dalam keadaan baik. Tahanan pada throttle position sensor adalah sebanding dengan sudut dari tuas throttle. Jika sudut pembukaan katup throttle lebar, maka tahanan akan naik. Sebaliknya jika katup throttle membuka sedikit, tahanan akan semakin kecil. Setelah lakukan pemeriksaan pada sensor, hapus DTC dengan scan tool. Sensor dalam kondisi baik jika DTC dapat dihapus atau akan muncul keterangan no DTC pada tampilan scan tool. Untuk menghapus lakukan langkah-langkah seperti pada tampilan video. Kemudian pilih DTC yang akan dihapus, selanjutnya pilih menu eraser. Setelah DTC dihapus, maka akan muncul tampilan no DTC pada tampilan scan tool. Dengan menghapus DTC, berarti akan menghapus memori yang terekam oleh ECU. Kemudian coba start kendaraan. Ketika mesin dihidupkan cek engine mati menunjukkan bahwa trouble sudah berhasil diperbaiki. Lepas busi. Untuk melepas busi, terlebih dahulu lepas konektor coil, dan kemudian lepas coil dengan melepas baut pengikat coil. Bersihkan keempat busi dan setel celah busi sesuai dengan spesifikasi. Jika terlalu sempit dapat menyebabkan loncatan bunga api bertambah lemah atau kecil. Sedangkan saat celah busi terlalu longgar, koil akan cepat panas dan rusak. Untuk pemeriksaan tegangan hubungkan terminal 1 pada probe positif, dan terminal 4 pada probe negatif. Jika tidak terdapat tegangan berarti terjadi open circuit pada konektor coil. Jika konektor pada coil masih terdapat tegangan, lakukan pemeriksaan secara aktif. Siapkan busi yang kondisinya baik dan pasang pada coil, ground-an busi ke bodi, kemudian starter kendaraan jika tidak ada percikan maka dapat disimpulkan terjadi masalah pada coil. Setelah dilakukan pemeriksaan, pasang kembali busi, kemudian hidupkan mesin. Jika getaran hilang, berarti penyebab kendaraan bergetar atau pincang salah satunya adalah masalah pada sistem pengapiannya.
Terima kasih telah menonton videonya, semoga bisa memberi manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.